Hari ini kita akan mempelajari materi pengantar pariwisata. Kompetensi dasarnya adalah memahami industri pariwisata, mengelompokkan industri pariwisata. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian industri pariwisata, skema dan gambar industri pariwisata, dan komponen utama pariwisata. Industri pariwisata dikenal istilah hospitality industri, yang berarti industri pariwisata yang sangat membutuhkan keramah tamahan, pelayanan, dan hiburan untuk tamu atau wisatawan. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata. Industri pariwisata juga dikenal sebagai unsmoked industry atau industri yang tidak berasap karena tidak memerlukan perangkat-perangkat seperti mesin, bahan baku, tetapi membutuhkan suatu perasaan, ketelitian, keterampilan, dan keahlian dalam menciptakan suatu produk yang dapat dinikmati oleh konsumen atau wisatawan. Biasanya industri pariwisata ini menghasilkan jasa atau pelayanan ya. Jadi tidak berupa barang. Pengertian industri pariwisata di sini saya mengambil dari 3 ahli. Yang pertama ada Prof. W. Hunziker. Ini pengertiannya adalah semua bisnis yang mempunyai kesatuan wujud dengan menggabungkan berbagai macam produk serta menyediakan barang-barang dan jasa pelayanan dari objek-objek wisata alam yang mempunyai keistimewaan. Sedangkan ada L.J. Licoris, industri pariwisata adalah semua pedagang yang bersama-sama memenuhi kebutuhan wisatawan, baik usaha primer maupun usaha sekunder. Menurut UU Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009, industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang atau jasa bagi pemenuhan wisatawan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa industri pariwisata ini adalah suatu kesatuan bisnis ya, dalam suatu kesatuan bisnis yang saling terkait dan menghasilkan suatu barang atau jasa untuk pemenuhan wisatawan. Berikutnya adalah karakteristik dan ciri industri pariwisata. Industri pariwisata merupakan produk wisata yang tidak dapat dipindahkan. Artinya tidak dapat dipindahkan ini, jadi wisatawan itu hanya bisa datang dan melihat wisatanya. Jadi objek wisatanya itu nggak bisa dipindahkan ke rumah kita gitu ya. Jadi kita yang harus mendatangi tempat wisata. Yang kedua, produk dan konsumsi terjadi pada waktu bersamaan. Jadi ketika kita mau menikmati objek wisata, ya produk sama konsumsinya ya kita lakukan secara bersamaan. Lalu ada wisatawan tidak bisa mencicipi, mengetahui, ataupun menguji produk. Ya, tidak akan bisa mencicipi, mengetahui, ataupun menguji produk karena objek wisatanya harus kita datangi langsung gitu. Jadi nggak bisa dicicipi dulu. Paling kita hanya bisa melihat ulasan atau rekomendasi dari wisatawan yang lainnya. Yang keempat, hasil atau produk tergantung kepada tenaga manusia. Hanya sedikit yang menggunakan mesin. Jadi kalau di industri pariwisata ini banyak bergantung kepada tenaga manusia ya, banyak karyawannya. Jadi yang bekerja itu manusia, karena kan yang dikeluarkan adalah jasa pelayanan gitu. Yang kelima, produk bersifat intangible atau tidak berwujud karena tadi berupa jasa. Heterogenitas ini artinya tidak semua jasa sama ya. Biasanya tempat objek wisata itu yang memberikan pelayanan pastinya semua berbeda-beda. Terus berikutnya ada usaha dan skema industri pariwisata. Usaha di industri pariwisata ini ada dibagi dua, ada usaha primer dan usaha sekunder. Nah, kalau usaha primer ini biasanya perusahaan yang keperluannya ini seperti akomodasi atau penginapan, transportasi, makanan, serta persiapan perjalanan. Untuk usaha sekunder, contohnya adalah menyediakan souvenir ya, oleh-oleh gitu. Souvenir oleh-oleh itu contohnya, dan perlengkapan wisata lainnya, hiburan, ada meeting juga, terus ada lagi asuransi, perbankan, dan lainnya. Perbankan ini kayak money changer, ATM.
Nah, ini adalah salah satu contoh usaha di industri pariwisata. Atau ini juga bisa dikatakan proses wisatawan melakukan perjalanan ya. Wisatawan mau melakukan perjalanan ini kan harus didukung adanya transportasi. Nah, transportasi itu ada yang transportasi darat, udara, dan laut. Lalu wisatawan kalau mau berpergian ini kan harus berpergian jauh itu harus menginap. Ya, jadi ini ada yang namanya usaha akomodasi penginapan, hotel, lodgement, villa, dan lain-lain. Lalu wisatawan juga perlu makan kan, makanya ada yang namanya usaha restoran, makan dan minum. Lalu kebutuhan lainnya lagi apa sih yang menjadi usaha pendukungnya? Objek ya, objek wisatanya. Sekarang objek wisata atau atraksi wisata. Terus ada hiburan juga, pasti di setiap tempat wisata ada hiburannya juga. Lalu ada souvenir, pasti harus bawa oleh-oleh. Nah, ini termasuk proses perjalanan wisatawan dan usaha yang ada di industri pariwisata. Berikutnya adalah skema ya. Skema industri pariwisata ini merupakan pemetaan terhadap kondisi daerah tujuan wisata yang mencakup ketersediaan akses, jalan, penginapan, atraksi, dan fasilitas penunjang sehingga dapat ditetapkan sebagai daerah tujuan wisatawan. Jadi biasanya itu dipetakan, skema industri pariwisata itu dipetakan. Wisatawan ini membutuhkan fasilitas penunjangnya apa aja sih? Ini dia ya, skema pariwisata di industri pariwisata. Ini mencakup tadi yang saya bilang ada layanan transportasi, tadi transportasinya ada darat, laut, udara, butuh food and beverage juga ya. Toko retail ini untuk souvenir, ada aktivitas yang terkait dengan daya tarik wisata, lodging operation, ini akomodasi ya. Ini contohnya, kalau lodging operation ini ada hotel, motel, camp, transportasi service, ada ship, airline, bus, macam-macam transportasi. Terus ada lagi food and beverage operation ini ada restoran, ada retail store, ada catering, snack bar. Jadi ini yang sebagai penunjang. Gimana ya? Jadi kalau misalkan wisatawan mau jalan-jalan itu, mereka harus merencanakan perjalanannya itu ada di skema pariwisata ini. Nah, kalau retail store ini yang tadi saya bilang ini untuk oleh-oleh, contohnya. Terus ada aktivitasnya ini untuk berekreasi, untuk bisnis, untuk hiburan, entertainment, untuk rapat, atau untuk study tour ya, terus atau untuk olahraga. Sekarang kan aktivitas wisata juga ada yang bertujuan datang wisatanya tuh untuk olahraga gitu. Terus ada lagi festival gitu ya, terus ada lagi festival culture, misalkan contohnya kalau Indonesia yang paling diminati itu di bulan-bulan Agustus ada di Dieng Culture Festival ya, dia ada upacara rambut gimbal. Nah, yang berikutnya adalah komponen pariwisata. Komponen pariwisata ini merupakan daerah tujuan wisata yang memiliki beberapa aspek secara bersama-sama. Biasanya komponen wisata ini disingkat 5A. Ada akomodasi. Akomodasi ini tadi udah tahu ya, akomodasi itu sarana penginapan. Terus ada attraction. Attraction atau atraksi ini sesuatu yang memiliki daya tarik. Biasanya berupa tempat-tempat atau pemandangan yang indah, tempat-tempat bersejarah, atau tempat-tempat yang memiliki entertainment ya. Tujuannya itu untuk entertainment, untuk meeting, dan lain-lain. Amenities atau yang disebut lebih ke fasilitas ya, fasilitas tempat tujuan wisata. Biasanya wisatawan itu mau berkunjung itu harus melihat fasilitasnya dulu gitu. Seperti ada hotel, restoran, sarana olahraga, dan lain-lain. Terus yang berikutnya ada accessibility. Accessibility ini juga komponen yang
wisatawan pertimbangkan untuk mengunjungi tempat wisata. Accessibility ini adalah sarana dan prasarana penghubung ya, supaya wisatawan itu dapat mencapai satu tujuan ke tempat lain. Contoh prasarana jalanan perhubungan itu kayak darat, laut, udara ya. Tuh. Kalau sarana transportasi tadi transportasi darat, laut, udara. Terus kalau sarana komunikasi ini juga sangat dibutuhkan sekali ya. Kalau sekarang biasanya wisatawan membutuhkan wifi gitu, atau misalkan ada media cetak, media elektronik ini yang sangat dibutuhkan saat berwisata. Nah, ini contoh aktivitas dari 5A. Aktivitasnya 5A ini ya. Ada kalau yang aktivitas biasanya daya tariknya itu lebih ke tempat-tempat bersejarah alam nih. Terus kalau yang akomodasi ini contohnya hotel, lodgement. Accessibility ini sarana penghubung, prasarana penghubung. Amenities ini contohnya fasilitas kayak hotel, terus ada bank money changer dan lain-lain. Baik, jadi itu aja untuk pembahasan materi pengantar pariwisata hari ini. Saya harap di minggu depan kalian sudah bisa mereview materi hari ini ya. Jadi nanti mungkin minggu depan saya akan melakukan tanya jawab dan ini dipelajari gitu ya, dipelajari industri pariwisata tuh kayak gini ya. Industri pariwisata itu termasuk hospitality juga, termasuk karakteristiknya itu intangible, tidak berwujud. Nah, ini pengetahuan kalian secara umum mengenai industri pariwisata. Untuk tugas nanti akan saya kirim via Google Classroom ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.